Hukum Newton. Hukum Newton itu adalah hukum yang dibuat oleh Newton. Newton itu siapa sih? Bayangkan ini Sir Isaac Newton. Pas dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba apel jatuh. Tuing. Terus dia kira, oh pasti ada gaya yang mengakibatkan apel ini jatuh. Dia menemukan gaya gravitasi. Hukum Newton pertama. Jika gaya resultant sama dengan 0, benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak. Jadi contoh, Mobil. gelas saja. Gelas, ada kain. Kalau kainnya ditarik, gelasnya masih di sini, ya kan? Contoh satu lagi, pas kalian duduk di mobil, terus mobilnya lagi kenceng-kenceng di jalan tol nih, Terus ngerem. terus ada tuh, kayak gitu. Terus kadang-kadang keduduk, makanya harus pakai seatbelt. Nah, tapi miskonsepsi yang sering tuh kalau nggak ada gaya itu pasti diam, bukan, nggak selalu begitu. Kalau bendanya udah bergerak dan tidak ada gaya yang bikin diem, pasti akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultant gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultant gaya searah dengan kayak gini. Yang paling gampang itu adalah EF sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah resultant gaya. Contoh, ini adalah benda. Ini ada force Newton 5 Newton ke sini, 2 Newton ke sini. Resultant gayanya adalah 5 Newton minus karena arahnya beda 2 Newton. 3 Newton. Kayak gitu. Resultant force-nya sama dengan M kali A. Akselerasi berarti sigma F bagi M. Berbanding lurus dengan force dan berbanding balik dengan massa. Jadi kalau benda lebih berat, lebih susah untuk membuatnya bergerak. A berbanding lurus dengan F dan berbanding balik dengan M. A sama F tuh selalu searah. Jadi kalau ada benda yang resultant force-nya yang tadi ke sini 3 Newton, itu akselerasinya tuh juga ke sini. Pasti. Oke. Terus hukum Newton ketiga. Jika suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya sama tapi beda arah. Jadi ceritanya, benda A memberikan gaya kepada benda B. Benda A memberikan gaya ke B. Benda B akan memberikan gaya yang sama tapi beda arah. Jadi kalau ini 3 Newton, ini minus 3 Newton karena beda arah. Jadi sigma F B sama dengan minus sigma F A. Tapi Anda harus tahu bahwa A menghasilkan gaya kepada B. Terus resultant gayanya adalah B yang menghasilkan kepada A. Jadi harus ada dua objek buat ini. Atau nggak bisa juga sama tembok. Ya. Kalau nih contoh, ada kereta yang kenceng. Terus ada lalat nih. Terus ketabrak. Itu resultant gayanya sama loh. Yang lalat ketabrak ini sama keretanya yang dorong lalat itu sama. Tapi gara-gara keretanya tuh terbuat dari kaca dan besi, nggak penyet, lalatnya malah penyet. Iya, jadi lalat penyet. Pernah coba nggak lalat penyet? Enggak kan? Ya, gue juga pernah. Yang paling roket juga. Gile, keren roket gua. Contoh, kalau roket untuk terbang menghasilkan gaya kepada tanah. Apinya kan ke bawah, nggak ke atas. Terus nanti roketnya malah naik ke atas. Yaitu karena hukum Newton ketiga. Oke? Gampang.
Ya paling kita 60 doang. Iya, Oke. Ini adalah soal pos kalau Anda mau baca sama melihat ya. Oke. Anda akan mengira jawabannya adalah A. Pesawat tidak bergerak. Tapi sebenarnya jawabannya adalah C. Kalau tidak ada resultan gaya, tapi mereka udah gerak dari awal, terus resultan gayanya 0, berarti akan ada constant speed. Jadi ceritanya ada spaceship. Pesawat antariksa, galaksi, boom gini. Yoi, Star Wars aja. Terus ya Star Wars gini. Ini kan ada force ke sini. Terus ini ada resistive force. Kalau force-nya equal, berarti sigma F-nya 0. Tapi kalau udah jalan, ya velocity-nya tuh pasti sama terus. Constant. Acceleration-nya 0. Oke. Terus soal kedua. Let me reverse. Oh, Anda akan mengira pesawat akan mulai bergerak ke kanan dengan kecepatan lambat yang konstan. Tapi sebenarnya jawabannya adalah C. Jika dari diam, terus tiba-tiba dikasih kecepatan, berarti ini adalah sigma F. Gara-gara tidak ada force ke belakang, gak ada air resistance, Gak ada. friksi yang disebabkan oleh angin. Nah, F. Jadi kan MA. A-nya juga searah. Jadi A-nya ke sini. A-nya tuh pasti konstan tapi V-nya berganti. Velocity-nya makin cepat gara-gara ada percepatan. Oke. Soal ketiga. Setelah beberapa menit mesin pesawat dimatikan. Kalau tadi ada resultan gaya F, terus ada akselerasi, jika dimatikan F-nya, berarti resultan gayanya adalah 0. Ya kan? Terus menurut hukum Newton pertama, jika benda sudah bergerak akan terus bergerak. Berarti speednya tuh pasti, gue gambar force lagi. Jadi V-nya tuh pasti constant. Jadi jawabannya adalah berapa nih? D. Nah, itu. Oke, contoh satu lagi. Ini ada benda. Masanya 70 kg. Terus mau digerakkan dengan percepatan 7 meter per second. Force yang gaya yang perlu Yang di acted upon. Gaya yang perlu untuk mendorong benda ini itu berapa untuk mengakibatkan percepatan ini. Oke, jadi kita melakukan begini. Sigma F sama MA, masanya berapa? 70 kali 7. Jadi kita memerlukan 490 Newton. Gampang kan? Udah, Itu aja sih. itu aja topik kita. Jadi ingat aja. Ya, gampang pokoknya. Udah. Terima kasih. Bye. Bye.